Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar saudara-saudaraku? Di hari ini, hari Senin tanggal 26, masih di bulan pertama, bulan Januari, di tahun baru 2026, edisi hari Senin, kita bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan melalui firman-Nya, melalui doa-doa kita, dan juga tentu pujian bagi Allah. Program Sapaan Kasih dari Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Kristus Kasih, hadir untuk memberkati saudara dimanapun saudara berada. Kita awali program ini dengan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang datang ke dalam dunia menolong kami, menyertai dan selalu ada dengan kami. Di hari ini, kami siap untuk membaca, merenungkan firman-Mu, dan siap untuk diberkati. Lewat program Sapaan Kasih, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman. Tuhan berfirman untuk kami. Amin. Saudaraku, di hari ini kita hendak mendengarkan dua teks bagi kita. Yang pertama dari Kitab Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Yang kedua dari 1 Timotius pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Pertama-tama, aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita bergumul dengan tema pemimpin yang berakar pada teladan Kristus. Pemimpin yang berakar pada teladan Kristus. Saudaraku, semua orang tanpa terkecuali, saya, Bapak Ibu, pemuda, bahkan anak-anak adalah pemimpin. Paling tidak, dia memimpin dirinya. Jadi siapakah pemimpin? Semua orang adalah pemimpin. Kepala rumah tangga, suami adalah pemimpin. Tetapi istri juga adalah pemimpin. Anak-anak juga adalah pemimpin. Siapapun, Tuhan menciptakan kita untuk menjadi pemimpin. Kita memimpin diri kita, kita memimpin orang lain yang ada di sekitar kita. Ini poin yang kedua. Poin yang penting bagi kita di hari ini adalah kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, sesungguhnya kita berbicara tentang berkuasa untuk kebaikan. Berbicara tentang pemimpin, berbicara tentang kepemimpinan, berbicara tentang bagaimana berkuasa untuk kebaikan. Berkuasa untuk membagikan kebaikan, mewujudkan kebaikan kepada orang lain. Misalnya, sebagai seorang presiden, dia berkuasa di sebuah negara untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang ada di negara itu. Contoh Paulus, kepemimpinannya itu menjadi penting bagi kita. Bagaimana saudara Paulus dalam kepemimpinannya, ia membawa orang-orang yang dipimpinnya, umat yang Allah percayakan, kepada kebenaran firman. Ia menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, agar mereka dikuatkan, agar mereka dihibur. Tidak saja hal itu yang ia lakukan. Lebih dari itu, ia juga melahirkan pemimpin baru. Dalam hal ini, Timotius. Jadi pemimpin yang baik, pemimpin yang hebat, pemimpin yang besar adalah dia melahirkan juga pemimpin yang baru. Paulus melahirkan Timotius. Timotius menjadi luar biasa. Saudaraku yang terkasih, supaya bisa menjadi pemimpin seperti teladan Yesus Kristus,
melalui firman hari ini, kita belajar bahwa pokok dari seorang pemimpin adalah doa. Kekuatan dari seorang pemimpin adalah ucapan syukur. Yang lain menjadi nomor 2. Kemampuan memimpin penting. Kemampuan ekonomi penting. Kemampuan politik penting. Kemampuan untuk menjadi seorang manajer penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah dia menjadi pendoa. Dia selalu berdoa. Dia selalu mengucap syukur. Seperti yang dilakukan oleh Daniel. Seorang pemimpin yang luar biasa. Di tengah situasi di mana ia dibuang di Babel bersama teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia selalu berdoa. Bahkan dia berpuasa. Saudara, dalam menjalani kehidupan, dalam kepemimpinan kita, kita harus kuat dengan doa. Kita harus kuat dengan ucapan syukur. Kita memohon Tuhan menolong kita. Kita berdoa untuk semua orang, termasuk pemimpin dunia ini. Kita berdoa untuk bangsa ini. Kita berdoa untuk Pulau Bali. Kita berdoa untuk Kota Denpasar. Itulah pemimpin-pemimpin yang hebat. Saudara, pemimpin yang hebat berawal dari doanya yang hebat. Ucapan syukurnya yang hebat. Pengandalan diri kepada Tuhan yang hebat. Itulah pemimpin yang luar biasa. Amin. Mari saudara, kita memuji Allah bersama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri program ini, kita berdoa. Ya Allah yang baik, berkati kami di sepanjang hari ini. Tuhan tolong pekerjaan kami, usaha bisnis. Tuhan tolong pendidikan anak-anak cucu-cucu kami. Yang berulang tahun di hari ini, Tuhan tambah sukacita bagi mereka. Dan yang sakit, Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hibur. Sertai kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita berjumpa di hari esok. Shalom.